dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang penggunaan gas kimia. Dimulai dari saya. Halo, nama saya Ibrahim Masdipura, dan saya sebagai ketua kelompok akan membacakan pengertian dari penggunaan gas kimia. Gas yang terbentuk dari reaksi kimia atau proses kimia tertentu. Ketika suatu zat atau campuran zat mengalami reaksi kimia, gas dapat dihasilkan sebagai salah satu produk reaksi. Gas dapat berubah elemen gas, senyawa gas, atau campuran gas. Selanjutnya penjelasan mengenai tujuan penggunaan gas kimia akan dijelaskan oleh Muhammad Ibnu Ubaidillah dan Arif Rahmat Hidayat. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat Hidayat dan saya adalah salah satu anggota dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif penggunaan gas kimia yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Korifa nantinya. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan dampak positif penggunaan gas kimia. Penggunaan gas kimia, terutama jika yang dimaksud adalah gas alam dan beberapa gas yang penting bagi kehidupan, maka penggunaan gas kimia tersebut memiliki dampak positif baik bagi lingkungan maupun manusia. Berikut di antaranya. Yang pertama, kebutuhan listrik rumah tangga dan industri tercukupi karena penggunaan gas alam terhadap pembangkit listrik. Gas alam itu ada dua jenis, yaitu CNG atau Compressed Natural Gas dan LNG atau Liquefied Natural Gas. CNG adalah gas alam yang telah dikompresi hingga tekanan tinggi, biasanya sekitar 200 hingga 500 bar, sehingga volumenya menjadi jauh lebih kecil, dan CNG sebagian besar terdiri dari metana atau CH4. CNG ini merupakan gas alam yang ramah lingkungan karena memiliki kadar emisi gas berbahaya yang relatif rendah. CNG juga memiliki nilai kalori yang tinggi, sama seperti LNG. LNG adalah gas alam yang telah diproses dan dikondensasi menjadi bentuk cair pada suhu sekitar minus 160 derajat Celcius. LNG mengandung hingga 90% metana atau CH4. CNG dan LNG sama-sama memiliki nilai kalori yang cukup tinggi, membuat yang keduanya layak menjadi bahan bakar dan dapat menghasilkan energi besar. Sehingga gas alam menjadi efisien untuk pembangkit listrik, terutama juga pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Penggunaan gas alam sebagai pembangkit listrik inilah yang dapat memenuhi kebutuhan listrik secara global, baik kebutuhan rumah tangga maupun industri. Yang kedua, kebutuhan manusia terpenuhi dengan baik dan efisien menggunakan gas. Gas memiliki salah satu pengaplikasian berupa LPG atau yang disebut sebagai Liquefied Petroleum Gas. LPG adalah campuran mudah terbakar terdiri dari hidrokarbon, terutama propana dan butana. LPG biasanya dihasilkan dari pemisahan gas alam atau penyulingan minyak bumi dan dapat diubah menjadi bentuk cair dengan menambah tekanan atau menurunkan suhu. LPG sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti memasak, pemanas, maupun kendaraan. Yang ketiga, lingkungan menjadi lebih bersih karena emisi kadar karbon dioksida gas alam lebih rendah. Gas alam memiliki kadar emisi CO2 atau gas karbon dioksida yang lebih rendah dibanding sumber energi lain seperti batu bara atau minyak bumi, membuatnya layak digunakan sebagai sumber energi berupa bahan bakar yang ramah lingkungan. Sehingga selain membantu memenuhi kebutuhan manusia, gas alam juga membantu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir, selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu pernapasan tetap berjalan dan membantu fotosintesis tanaman. Gas oksigen atau O2 dihirup oleh manusia maupun hewan dan kemudian dikembalikan dengan gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Gas oksigen inilah yang membantu manusia maupun hewan tetap bertahan hidup di bumi ini. Gas CO2 juga berperan penting dalam fotosintesis makhluk hidup autotrof. Autotrof adalah makhluk hidup atau organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui bantuan cahaya. Dan hasil fotosintesis itulah yang membantu kehidupan manusia dan hewan sekitar pula. Dan masih banyak sepertinya dampak positif penggunaan gas kimia lainnya.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan gas kimia. Tujuan penggunaan gas kimia contohnya pemenuhan kebutuhan energi di rumah tangga dan industri seperti memasak, tempat membangkitkan listrik, dan pertanian. Gas kimia juga biasa digunakan di militer dan bidang medis. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari, gas kimia digunakan seperti misalnya memasak dan transportasi. Gas alam dan butana digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan dapat digunakan sebagai bahan transportasi. Kedua, pembangkit listrik. Gas alam menjadi sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga gas atau bisa kita sebut PLTP. Ketiga, medis. Di dalam bidang medis, gas kimia memiliki beberapa peran penting seperti karbon dioksida yang dapat digunakan sebagai gas insulfasi guna memperbesar dan menstabilkan rongga tubuh, misalnya pada operasi invasif atau pembedahan. Lalu, perawatan pasien. Oksigen adalah gas medis yang paling umum digunakan untuk pasien dengan masalah pernapasan, trauma, dan dapat digunakan selama operasi sebagai alat penenang. Lalu ketiga, di militer. Dalam konteks militer, penggunaan gas kimia bersifat merusak dan telah dilarang oleh protokol Jenewa. Contoh penggunaannya seperti senjata kimia, gas beracun seperti klorin, gas mustard, gas bromin, dan gas fosgen digunakan sebagai senjata kimia dalam perperangan, terutama pada Perang Dunia Pertama. Oke, itulah tujuan penggunaan gas kimia. Selanjutnya, penjelasan mengenai dampak positif penggunaan gas kimia akan dijelaskan oleh Koni. Teman-teman, apakah kalian tahu tentang apa saja dampak positif penggunaan gas kimia? Penggunaan gas kimia pastinya memiliki banyak dampak positifnya dalam berbagai bidang. Nah, contohnya seperti bidang industri, kesehatan, pertanian, dan juga rumah tangga. Wah, banyak sekali ya. Oh ya, sebelum saya menyebutkan apa saja dampak positif penggunaan gas kimia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khorifa Azahra Rajiki. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penggunaan gas kimia memiliki banyak sekali dampak positifnya. Dalam bidang industri, penggunaan gas kimia memiliki dampak positif seperti menghasilkan produk logam dan semikonduktor, memungkinkan pembangunan infrastruktur dan produk konsumen modern. Nah, di bidang pertanian, yaitu peningkatan hasil panen, mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit, mempermudah distribusi, dan mengurangi risiko pembusukan pada produk. Wah, keren banget ya. Gas kimia ini sampai-sampai bisa mengurangi risiko pembusukan produk. Nah, kita lanjut. Di bidang kesehatan, dampak positifnya yaitu menyelamatkan nyawa dan mendukung semua prosedur bedah. Wow, meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis, menyediakan solusi pengobatan. Nah, kemudian di bidang rumah tangga yaitu meningkatkan kemudahan dan kebersihan di rumah tangga. Mengapa bisa? Karena adanya gas LPG atau alam membuat kegiatan memasak menjadi jauh lebih praktis, cepat, dan bersih daripada menggunakan kayu bakar dan minyak tanah. Nah, itu tadi ialah dampak positif penggunaan gas kimia. Lah, kalau dampak negatifnya apa ya? Nah, selanjutnya dampak negatif penggunaan gas kimia akan dijelaskan oleh Keirana. Halo, perkenalkan nama aku Keirana Chandrawinata, bisa dipanggil Keirana dari kelas 7 ruang 6. Aku dari kelompok 1 tugas IPS. Di sini aku akan menjelaskan dampak negatif dari gas kimia. Dampak negatif dari gas kimia ada banyak, beberapanya akan saya bacakan. Dampak negatif dari gas kimia adalah menyebabkan iritasi dan kerusakan organ tubuh, menimbulkan gangguan pernapasan dan keracunan, dapat menyebabkan penyakit kronis seperti asma dan kanker,
mencemari udara dan merusak lapisan ozon, menyebabkan hujan asam dan merusak lingkungan, mencemari air dan tanah, serta menyebabkan kematian hewan dan kerusakan ekosistem. Sekian penjelasan dampak negatif gas kimia dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Ataya Raisa Ramadhani dari kelas 7 ruang 6. Saya berupa anggota dari kelompok 1 IPS yang berjudul penggunaan gas kimia. Teman-teman, ada yang sudah tahu contoh gas kimia? Sini yang bakal saya jelaskan. Contoh dari gas kimia berupa oksigen atau O2, gas alam atau metana, etana, propana, dan butana. Lalu gas mulia atau helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Lalu karbon dioksida atau CO2, dan terakhir berupa gas air. Mohon maaf apabila ada kesalahan menyampaikan materi ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.